Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahra Zara Nurul Filayil dengan NPM 23190 dari mata kuliah Antropologi Hukum. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas judul Antropologi Hukum Nasional Analisis Kritis berkaitannya dengan hukum masyarakat bersahaja. Sebelum masuk ke isi, saya ingin mengajak kita semua berpikir sejenak ketika kita mendengar kata hukum. Apa yang langsung terbayang? Undang-undang, pengadilan, polisi. Nah, itulah yang akan saya bahas terlebih dahulu. Sebelumnya, Bapak mohon maaf jika saya tidak menggunakan Zoom meeting karena terkendala laptopnya sedang bermasalah, jadi saya menggunakan record biasa. Lanjut untuk slide pertama, mengapa antropologi hukum? Secara umum, hukum sering dipahami secara sempit, yaitu sekedar produk negara, undang-undang, pengadilan, dan aparat penegak hukum. Namun, antropologi hukum mengajak kita melihat lebih jauh. Dalam perspektif ini, hukum dipandang sebagai gejala sosial budaya yang hidup dan terus berubah bersama masyarakatnya. Bahkan, jauh sebelum negara modern berdiri, manusia sudah memiliki cara mereka sendiri untuk mengatur perilaku dan menyelesaikan perselisihan tersebut. Nah, maka fokus pada tulisan yang ada di PPT saya, melihat posisi antropologi hukum nasional Indonesia dan bagaimana keterkaitannya dengan hukum masyarakat bersahaja atau yang sering disebut hukum masyarakat sederhana atau tradisional. Untuk slide kedua, akar pemikiran daripada antropologi hukum. Nah, pemikiran antropologi hukum ini dibangun oleh beberapa tokoh penting. Yang pertama yaitu Malinowski. Yang pertama, melalui karyanya Crime and Custom in Savage Society tahun 1926, ia menemukan bahwa di masyarakat Trobriand, ketaatan terhadap aturan dijaga melalui mekanisme reciprocity atau timbal balik, bukan melalui sanksi formal dari negara. Nah, yang kedua yaitu Hebel. Dalam The Law of Primitive Man tahun 1954 melihat hukum sebagai norma yang saksinya dijalankan oleh pihak punya kewenangan sosial. Jadi, yang membedakannya bukan ada tidaknya hukum, melainkan derajat formalitasnya. Yang ketiga yaitu Van Vollenhoven dan Terhar. Nah, dari konteks Indonesia, Vollenhoven dan Terhar yang memetakan hukum adat Nusantara lewat konsep Adareh dan Belisigenlir. Mereka menunjukkan bahwa hukum adat lahir dari keputusan para pemuka adat. Yang keempat, atau yang terakhir, yaitu Sukanto dan Ihromi. Nah, Sukanto dan Ihromi ini mengontekstualisasikan teori-teori barat tersebut ke realitas hukum Indonesia, mulai dari masyarakat bersahaja hingga masyarakat modern. Nah, untuk slide yang ketiga, yaitu 3 lapis hukum di Indonesia. Nah, secara garis besar, hukum nasional kita itu sebenarnya terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu ada hukum adat, lahir dari keputusan pemuka adat dan kebiasaan masyarakat setempat atau adareh. Nah, yang kedua yaitu hukum Islam, berlaku luas di masyarakat yang sempat tunduk pada teori resepti, tapi kemudian dibalik melalui konsep resepti exit oleh Hazairin dan Sayuti Tholib. Nah, yang ketiga yaitu hukum barat atau nasional, yaitu warisan kodifikasi kolonial yang justru menjadi tulang punggung unifikasi hukum nasional kita sampai sekarang. Nah, teman-teman, ketiga lapis hukum ini sebenarnya sudah saling bersinggungan sejak era kolonial dan menarik setelah kemerdekaan. Proses unifikasi hukum nasional tetap berdampingan dengan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang tahun 1945. Nah, untuk slide keempat yaitu tonggak pengakuan hukum yang hidup. Ada 3 tonggak penting yang menunjukkan bagaimana negara terus mengakui hukum yang hidup di masyarakat. Tahun 1945 melalui pasal 18B ayat 2 Undang-Undang
Undang-Undang tahun 1945, negara secara tegas mengakui menghormati kesatuan masyarakat hukum adat. Lalu tahun 2012 lewat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU strip X/2012, hutan adat dinyatakan bukan lagi bagian daripada hutan negara. Ini putusan yang sangat penting bagi masyarakat adat. Dan yang terakhir, di tahun 2023 melalui pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP baru, hukum yang hidup di masyarakat secara resmi menjadi salah satu dasar penentuan tindak pidana. Nah, jadi bisa kita lihat ya, dari 1945 sampai 2023 ada garis kesinambungan. Negara terus memberi ruang bagi hukum yang hidup di masyarakat. Nah, tetapi hukum yang hidup ini sebenarnya seperti apa sih karakteristiknya? Nah, mari kita bahas di slide selanjutnya, yaitu di slide kelima, ciri hukum masyarakat bersahaja. Nah, hukum masyarakat bersahaja punya 4 ciri utama. Yang pertama, menyatukan dengan religi dan adat. Hukum di sini belum terpisah dari moral, religi, adat istiadat. Nah, istilahnya yaitu undifferentiated law. Yang kedua, bersifat lisan. Hukum ini diwariskan antar generasi lewat generasi lewat tradisi dan tuturan, bukan lewat kodifikasi tertulis seperti undang-undang. Nah, yang ketiga, sanksinya sosial dan majis religius. Bentuknya bisa berupa pengasingan, rasa malu, atau konsekuensi yang dipercaya bersifat majis. Yang keempat, penyelesaian sengketa mengutamakan musyawarah dan peran tokoh adat tersebut dengan tujuan memulihkan keseimbangan kelompok, bukan sekedar menjatuhkan hukuman. Menariknya, ciri-ciri klasik ini tidak hilang, justru masih kita temukan jejaknya dalam hukum nasional hari ini. Selanjutnya, di slide ke-6, jejak masyarakat bersahaja dalam hukum nasional hari ini. Nah, seperti yang ada di tabel pada PPT saya, menunjukkan bagaimana ciri-ciri klasik tadi bertransformasi menjadi wujud kontemporer. Pertama, hukum tidak tertulis dulunya, sekarang hidup berdampingan dengan hukum tertulis negara melalui pengakuan hukum adat dan living law. Yang kedua, sanksi sosial adat tetap berlaku berdampingan dengan KUHP terutama untuk pelanggaran-pelanggaran adat tertentu. Yang ketiga, musyawarah dan peran tokoh adat masih kita lihat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat dan perkara adat melalui lembaga adat setempat. Yang keempat, dan kesatuan hukum religi tetap terasa di mana hukum Islam ada tetap hidup berdampingan dengan hukum nasional kita. Jadi, hukum masyarakat bersahaja itu bukan sesuatu yang sudah punah, teman-teman, melainkan terus beradaptasi dan hidup dalam bentuk baru. Nah, namun hidup berdampingan ini tidak selalu mulus pada faktanya. Ada ketegangan yang perlu kita kritisi, yaitu di slide ke-7, ketegangan unifikasi versus pluralisme hukum. Jadi masalahnya, yang pertama ini unifikasi hukum cenderung seragam dan kadang mengabaikan keberagaman masyarakat di baliknya. Yang kedua ini memicu friksi, misalnya sengketa tanah ulayat versus sertifikat hak milik, atau bahkan kriminalisasi terhadap praktik adat tertentu. Yang ketiga, muncul juga jurang antara law in books and law in action, di mana hukum yang normatif atas keras ternyata gagal diterapkan di lapangan. Nah, tawaran hukum progresif yang pertama itu Sacipto Raharjo mengingatkan bahwa hukum bukan sistem yang kaku dan final, melainkan proses yang terus menjadi. Yang kedua, karena itu hukum harus peka dan responsif terhadap nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Yang ketiga, dengan demikian hukum masyarakat bersahaja sebaiknya tidak diposisikan sebagai musuh, melainkan sebagai sumber nilai yang memperkaya hukum nasional kita. Nah, dari semua pembahasan ini saya akan tarik kesimpulannya di slide 8, yaitu kesimpulan dan penutup. Sebagai penutup, ada 3 poin yang ingin saya tegaskan. Yang pertama, hukum nasional Indonesia adalah sistem hibrida yang terus bernegosiasi dengan tradisi hukum yang hidup di masyarakat. Yang kedua, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, putusan MK tentang hukum adat, dan ketentuan hukum yang hidup dalam KUHP baru, semuanya menunjukkan bahwa negosiasi ini masih terus berlangsung sampai hari ini. Dan yang ketiga, tugas para pembentuk dan penegak hukum adalah merangkul keberagaman hukum masyarakat bersahaja sebagai kekuatan, bukan sebagai beban.
Nah, demikian presentasi dari saya Syaira Zahra Nurul Filail dengan NPM 23.190 untuk mata kuliah Antropologi Hukum. Terima kasih atas perhatiannya dan saya meminta maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.